Baik, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai berkah. Baik jamaah, di segmen sebelumnya Ibu Kusmiati bertanya kepada Ustadz Cep perihal suaminya dan juga anaknya. Betul. Ya, anaknya melakukan kesalahan, menghilangkan sejumlah uang yang sangat besar, kemudian suaminya menghukumnya sehingga anaknya menjadi pendiam. Nah, suatu saat anak melakukan sebuah kenakalan remaja itu tawuran, tapi nggak bilang, ibunya tahu dari orang lain. Nah, kenapa nggak bilang? Inilah akibat trauma anak untuk komunikasi kepada orang tuanya, sehingga apa yang dilakukan anak di rumah maupun di luar rumah tidak diceritakan kepada orang tuanya karena khawatir tidak didengarkan dan dianggap. Gak mau cerita lagi. Gak mau cerita lagi karena ini adalah dampak dari hukuman ayahnya yang membuat si anak menjadi pendiam. Baik. Nah, inilah yang dikhawatirkan oleh Ibu Ica, tidak ada lagi komunikasi yang baik di keluarga antara ayah dan anak dan juga antara suami dan istri. Nah, bagaimana Ibu Ica ini harus menyampaikan kepada suaminya? Seperti itu kali ya. Betul, Ustadz, betul ya? sekali. Silakan Ustadz. Gimana Ibu? Ibu Kusmiati, maaf. Bu Ibu Ica di sini. Ica gimana? Kus. Bukus ya, aduh mabuk saya pusing. Saya juga habis dihukum jadi saya pendiam nih Bu. Baik, Ibu Kus dari Bogor. Ibu Kus dari Bogor. Di Bogor, angin ngamuk. Lagu dong lagu itu. sih. Padahal sudah bagus loh anaknya. Pertama mau cerita. Mau jujur. Nah, itulah pentingnya demokrasi di keluarga. Nabi Ibrahim kan begitu. Ketika dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, dia dialog dulu tuh sama anaknya, nggak langsung tiba-tiba datang. Nah, sini, Bapak Gorok. Sreng. Nggak ngomong-ngomong Bapak. Apa kata Nabi Ibrahim? Nah, malam tuh papa mimpi. Mimpi untuk menyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur madza taro. Kira-kira menurut kamu gimana nak? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar ayah. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan. Si ibu tadi anaknya itu udah membuka untuk dialog. Pah, aku melakukan kesalahan. Harusnya jadi ayahnya nggak tiba-tiba langsung menghukum, apalagi sampai trauma anaknya. Ketika anak kita di jalan yang salah, Allah berfirman ke kita apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nasihati, ajak anak kita agar kembali ke Allah dengan santun, dengan nada yang enak dan penuh hikmah ucapannya. Bukan dengan membuat anak trauma. Kamu siapa yang ngajarin? Papa ke anak papa nggak pernah ngajarin nyolong. Langsung dihukum. Sini kamu, misal hukum trauma anaknya. Masalahnya kalau anak melakukan kesalahan tidak mau cerita ke orang tua, ceritanya ke orang lain. Di rumah dia nggak dapat perlindungan, nyari perlindungan dari luar. Itu yang bahaya. Makanya ibu dan suaminya harus bisa mengambil hati anaknya. Tadi yang kata Nabi, pertama sabar dulu, yang kedua deketin anaknya, dipegang anaknya, sampaikan nasihatnya harus dari dalam hati. Idza sadaratil mau'izah minal qalbi waqa'at fi bastil qalbi. Ketika nasihat datangnya dari hati, maka akan sampai ke anak juga, ke lubuk hati yang paling dalam. Tapi kalau nasihatnya di mulut doang, itu nggak bakal sampai ke anak. Makanya ibu kalau mau ngenasehatin anak harus datang dari mana nasihatnya? Datang dari hati agar sampai ke mana? Ke hati anak. Dan satu lagi, ketika menasehatin anak, ngedidik anak itu jangan pakai emosi. Marahnya jangan marah karena emosi, marahnya harus karena Allah. Kita mah ngenasehatin anak marah-marah karena emosi.
banyak utang, suami bandel, pelampiasan ke anak. Nah itu nggak bakal sampai. Ibu niatkan karena Allah nasihatnya. Yang kedua harus tulus datang dari lubuk hati yang paling dalam. Tugas ibu menasehati agar anak menjadi anak yang soleh, anak yang baik, masalah soleh kita serahkan semuanya kepada Allah. Tugas kita menasehat, tugas kita mengarah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Luar biasa. Bagaimana Ibu Kus? Sudah mendapat jawaban dari Ustadz Encep? Terima kasih ya. Sama-sama. Tepuk tangan untuk Ibu Kus. Semoga hubungan antara ayah dan anaknya kembali menjadi lebih baik lagi. Betul. Ya, rumah tangganya Ibu Kus dan suami juga bermusyawarah dalam memberikan pendidikan kepada anaknya. Betul sekali. Bagaimana nih Mbak cara kita memberikan peringatan atau pendidikan kepada anak-anak kita supaya tetap menjadi anak-anak yang soleh. Ya. Walaupun berbuat salah tapi tetap ada ganjaran atau ada punishment yang harus didapatkan tapi tidak membuat anak menjadi trauma. Jangan. Iya. Karena sebetulnya memang ada urutan ya Kang Bodu ya, ada urutan-urutan. Ada prosesnya lah ya. Ada prosesnya. Kalau kita sebagai seorang karyawan aja Bu, ketika kita memiliki kesalahan ada SP1. Nah itu dia. Ada SP2, ada SP3, akhirnya PHK. Nah. Ya kan? Mendidik anak pun sama kata Imam Ghazali begitu Bu. Iya. Pertama at-ta'rif, tuh kasih tahu dulu kalau ini salah, nggak boleh lakuin. Yang kedua al-wa'dhu bil kalamil latif, kita ngasih nasihat yang bagus dan masih banyak lagi ke bawahnya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Itulah tadi kita ya. Tema kita hari ini bagaimana cara mendidik anak ya. Jangan stop ceramah anak karena aku lebih butuh pelukan. Dan ketika dalam memberikan pendidikan ke anak ya, jangan cuma menggurui ya. Kalau untuk menjadi guru jangan menggurui tapi jadilah guru yang tidak menggurui. Tidak menghakimi juga ya Ustadz ya. Betul. Dan berikanlah hukuman yang sepantasnya dan sewajarnya untuk anak-anak seusianya. Jadi disesuaikan Ya. hukumannya, punishmentnya. Paling tidak berproses, bertahap dalam memberikan hukuman ya, peringatan. Ada tahapannya, jangan langsung ke level pedes. Jangan. Jadi ada tahapannya low, medium dan high. Ya seperti itulah kurang lebih ya. Oke. Ustadz, terima kasih untuk tausiahnya. Boleh kita sama-sama, Ustadz? Kang Budi, sama-sama. Semoga apa yang tadi Ustadz sampaikan untuk hari ini ya nanti ibu-ibu bisa menerapkan di rumah nih. Mulai saat ini mendidik anak benar-benar sesuai dengan apa yang Islam ajarkan. Sesuai dengan koridor-koridor yang tadi yang Ustadz sampaikan ya. Dan sekaligus juga bagi jamaah yang punya doa, hajat dan keinginan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan untuk doanya Pak Ustadz. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah yang ada di rumah, mari sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita mengangkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita, suami, istri, pasangan kita dan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut wahdina wa najjina minal qaumil zalimin wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minal 'alimin al-'amilin al-'abidin al-mujahidin al-mukhlisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan anak-anak yang bermanfaat untuk sesama.
Ya Allah yang maha pengampun, yang maha mengampuni segala dosa-dosa kami, ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa pasangan kami, dosa orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dan mudah-mudahan kami semua yang hadir di sini menjadi manusia-manusia yang bertakwa, menjalankan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangannya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di Jalan Dakwah di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah kawasan Cibinong Pantai Indah Kapuk 2. Terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV di mana berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Dan apabila Anda pemirsa ingin hadir ke program Jalan Dakwah di Menara Syariah, silakan hubungi tim media sosial kami atau datang langsung, dan ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari pukul 6 pagi hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu